Halo, halo. Jadi ini udah take kedua, karena take pertama tadi udah diambil video tapi voice recordernya mati. Iya, kita di Hambatan Travel dipindahin. Jadi hari ini kita akan review cara setting untuk Garmin 650 FF dan GPS. Nah, ini mungkin karena dia dua fungsi ya, fungsinya Finder dan GPS. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kita mau coba gimana cara penggunaannya biar gampang lah teman-teman, dan emang gampang sih sebenarnya, cuma perlu ditambah setting-setting dikit aja. Oke, ini kita mulai. Ini misalkan teman-teman baru buka. Tunggu. Yang penting nomor satu bisa baca. Hah? Kamu suka nomor satu. Oh, yang penting ya benar, yang penting bisa baca. Ini ada Inggris Indonesia, ini artinya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia aja. Melayu juga boleh, kalau misalkan Myanmar, atau kalau misalkan ada yang pakai Vietnam juga boleh pakai bahasa Vietnam. Jadi kita coba pakai bahasa Vietnam. Wah, bingung saya. Indonesia aja. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan sistem. Nah, jadi ini untuk unit sistemnya. Oke, ini jadi kalau bawaan pabrik dia metrik ya, tapi kita bisa custom, bisa setting sendiri. Kedalaman meter, rata-rata juga pakai meter. Jarak, nah jarak kita pilih nautical mile aja. Lalu kecepatan kita pilih ke knot. Ini sebenarnya bebas sih, tapi rata-rata orang makainya ini, apalagi teman-teman nelayan ya, seperti itu. Lalu kita pilih berikutnya, ini kita pilih berikutnya aja. Oke. Nah, ini karena belum terpasang sama transducer, biar dapat gambarannya gampang. Kita ke pengaturan aja. Kita nyalain dulu simulasi. Pilih aktif. Oke, pengaturan kecepatan kita. Ini jadi seakan-akan kita berjalan dengan kecepatan 10 knot. Oke, nah kalau kita balik lagi. Oke, untuk 650 sebenarnya ini kelebihannya, dia punya banyak tombol-tombol yang sebenarnya membantu kita sekali untuk penggunaan. Jadi nggak ribet sebenarnya dia. Jadi tombol pertama yang paling mudah dipakai itu pencet tombol page. Jadi kalau page yang pertama dia tuh adalah fungsinya untuk Finder. Page yang kedua dia Finder Clear View. Ketiga dia grafik data kedalaman. Keempat, nah dia nih kayak garis haluan. Ini cuma karena kita belum setting untuk tujuan perjalanannya ya. Lalu kelima dia adalah kompas. Oke. Nah, sebenarnya tapi settingan yang sering saya pakai biasanya untuk pilihan custom preset patch ini, biasanya fungsi 2 dan 3 nih biasanya untuk clear view dan yang nomor 3 nih biasanya nggak terlalu sering dipakai. Jadi ya kalau saya sih biasa saya ganti nih nomor 2 sama 3-nya. Kenapa clear view jarang dipakai? Karena sebenarnya kalau untuk laut air asin di atas 30 meter, 40 meter sebenarnya kurang efektif juga dia pakai ini pakai clear view nih. Jadi kita baiknya kita atur aja dulu. Oke, cara aturnya biasanya fungsi tadi saya tambahin adalah peta titik acuan. Jadi ini kayak peta jejak perjalanan. Nah, itu biasanya saya masukin ke dalam preset patch ini. Caranya gimana? Gampang. Pencet patch yang lama. Patch yang lama kita masukin ke nomor 2. Ganti fungsi, pilih ya. Oke, nah itu sekarang berarti nomor 2 tuh, nomor 1 Finder, nomor 2 udah peta jejak. Untuk fungsi nomor 3 biasanya saya masukin peta titik acuan dan Finder tradisional. Cuman kalau bawaan pabrik ini masih kayak agak kosong gitu loh. Nggak ada informasinya ini. Nah, baiknya kalau saya sih biasa saya setting dulu ini settingan pabriknya. Jadi kalau kita nyeting, kita pencet tombol menu yang nggak kelihatan bro, jangan disetting itu, jempol gua kelihatan yang kan bro. Oke. Agak diterangin dikit. Nah, sip. Nah, ini tombol menu ini biasanya saya pakai tombol menu, kita buat setting. Nah, kita pilih ke nomor overlay. Nah, overlay ini kita pilih sembunyi. Kita kompas kita pilih aktif. Oke. Nah, biasanya jadi kayak begini. Jadi kiri ini peta jejak, kanan ini Findernya. Kalau udah kita masukin ke dalam preset patch ini, kita tekan yang lama aja. Masukin ke nomor 3. Select. Oke. Nah, ini udah masuk nih. Jadi kalau kita pilih patch, nah 1 Finder, 2 peta jejak, 3 peta jejak dan Finder, 4 dan 5 kompas. Oke, itu untuk settingan awalnya. Mudah kan? Oke. Nah, kalau untuk penggunaan GPS, kita banyak main di tombol mark sama go to ini nih. Jadi kalau tombol go to kita pencet,
Nah ini fungsinya buat nunjukin titik-titik koordinat yang udah kita simpen. 01304 titik koordinat yang udah kita simpen. Kalau untuk merekam jejak atau merekam perjalanan, kita pakai tombol mark nih yang lama nih. Tahan yang lama aja. Mark. Nah, ini kan kita lihat nih 008 25 04 285. Ini tadi kan kita rekam, yang udah kita rekam. Nah, itu otomatis sudah kesimpan itu. Nah, lihat di 008 kan. Nah, itu udah kesimpan. Kalau itu. Jadi kalau kita misalkan mau menuju kemana tujuannya, kita pencet go to, misalnya kita mau kemana gitu, misalnya kita mau ke titik ini, sekarang kita pilih aja. Nah, otomatis dia bakal bikin tuh arah tujuan perjalanannya, lalu kompasnya. Ini juga ada arah haluannya, haluan GPS, kecepatan GPS. Oke, nah kalau misalnya kita memasukkan koordinat, kita sama juga caranya kayak tadi, kayak rekam jejak, pencet marker lama. Cuma kita edit nih sini nih. Kita edit, jadi kita bisa rubah namanya. Misalkan nama kita mau rubah namanya jadi tes A ya, atau ABC lah, sorry. A B C, kita kasih nama ABC misalkan. Lalu posisinya koordinatnya kita bisa masukkan juga, misalkan ini contoh aja ya, jadi kita masukkan aja sini. Ini N itu north, jadi kalau untuk N itu north, S itu selatan atau selatan, N utara, S selatan. Lalu kalau ini E itu east, timur, jadi E timur, W barat ya, biar teman-teman nggak bingung juga. Bisa nggak bahasa Indonesia gitu? Apa? Bisa bahasa Indonesia nggak? Gitu? Nah, kan rata-rata kan ya rata-rata kan minimal ngerti ya, itu bahasa Inggris. pasti udah ngerti sih harusnya ya. Nah, jadi udah kita simpen. Nah ini udah kesimpan nih, jadi titik arah ABC misalkan kita mau menuju ABC ini, kita chat go to aja. Nah gampang betul kan. Nah, chat go to, jadi go to ini udah ada semuanya. Titik-titik koordinat yang kita simpen. Nah jadi kalau go to ini dia otomatis dia bakal ngebikin urutan berdasarkan titik yang terdekat dari posisi kita. Misalkan kita mau bikin diurutkan berdasarkan menurut nama atau menurut abjad, bisa juga kita pilih aja. Nah kan dari 003. Nah, itu sih. Oke. Nah jadi sama juga begitu kita pencet tombol page. Nah semua jarak segala macam udah muncul di sini. Nah ini kalau kompasnya ini juga arah tujuannya kemana ya kan. Oke, itu sih kalau untuk penggunaan untuk GPS-nya. Oh iya, informasi tambahan buat teman-teman. Sekarang kita udah mematikan mode simulator ya. Simulator ini kita udah mati. Jadi kita pakai semuanya udah ini ya. Jadi kita jadi karena itu Fishman Play nggak nyala karena kan kita belum colok. Nah kebetulan kita ini pakai Colin 50 ini. Nah dia udah ada antena internal di dalam. Nah ini buat colokan antena eksternal. Ini buat transducer. Nah cuma antena eksternal ini, nah ini tergantung sih apakah dibutuhkan atau enggak. Ya sebenarnya sih gini, kalau untuk GPS standar akurasinya itu dia yang bagus sih minimal banget 15 meter. Dia makin kecil angka akurasi itu makin bagus. Nih kalau buat kita ngecek akurasi GPS, kita ke pengaturan sistem, nah, pemandangan langit. Nah ini dia pakai GPS internal udah lumayan sih, dia dapat akurasi di bawah 10 meter. Nah akurasi kalau di bawah 10 meter tuh udah bagus banget ya sebenarnya ya. Jadi ya ini kembali lagi ke teman-teman sih apakah kebutuhan. Intinya sih kalau dapat akurasi di bawah 10 meter menurut saya sih nggak perlu sih kita pakai tambahan antena eksternal ya, tapi itu kembali lagi ini kita kan di dalam ruangan, kita coba tes. Nah, kita di dalam ruangan ini Di kapal di kapal yang atapnya sampai 3 lantai ya, 4 lantai. ya kita lagi di dalam gedung, jadi sebenarnya sih walaupun dalam gedung sekalipun akurasinya udah lumayan sih. Ya gitu aja sih kira-kira.
Oke, sekarang kita masuk ke fokus ke penggunaan fish findernya. Nah, jadi kalau untuk fish finder ini penggunaannya juga sangat terbantu sekali dengan tombol yang ada di sini nih, tombol gain, rank. Nah, ini sebenarnya ada juga zoom di sini sebenarnya. Nah, ini biasanya gain rank ini biasanya banyak dipakai untuk fish finder. Jadi kita misalkan pakai tombol gain, nah ini ngatur sensitivitas layarnya. Ya, seperti itu sih. Biasa kita pakai otomatis saja. Nah, kalau rank, nah rank ini dia ngatur berapa dalam sih ininya. Nah, itu kan dalam deh. Sekarang kita bikin setting, jadi kan begini. Kalau mau yang gampang kita pilih otomatis saja. Nah udah, dia akan dari permukaan sampai ke dasaran. Ini kan dasarannya. Kalau misalkan buat zoom, nah kita punya tombol rank ini nih. Harusnya ini kameranya nih kurang. Ini ada tombol, ada tulisan zoom nih. Belakang sama. Nah ini ada zoom kan. Nah jadi ini kalau buat main zoom kita punya tombol rank yang lama aja. Oke. Oke, udah nggak apa-apa. Sip. Nah, biasanya kita main di kunci dasar. Ya, kita kunci dasar 7, 8 atau 6 meter lah 7. Nah, jadi dia monitornya nampilin dari dasar nih 0, ini jadi dasar 0 sampai jadi 7 meter di atas dasaran. Gitu. Kalau buat matiin zoomnya, pencet aja yang lama, pilih tidak ada zoom, dia balik ke normal. Kayak gitu. Sama apa lagi ya, settingan lagi, coba kencengin lagi bro kamera bro. Ini tombol, nah, kita mau nyeting fish finder, kita pilih menu, kita pilih pengaturan sonar, kita pilih nomor overlay. Nah ini kalau pita kompas, misalkan teman-teman mau mau munculin pita kompas ini juga bisa. Lalu settingan lagi, misalkan kalau buat simbol ikan di penampilan, nah ini escope. Nah kalau escope itu dia nampilin di sini sebelah ada kayak semacam scannernya. Kelihatan. Takutnya kan nggak kelihatan bro. Lalu kita pilih lagi penampilan, kita pilih edge. Nah ini edge ini. Nah, jadi dia menunjukkan dasarannya tuh di mana sih? Ini kan dasaran. Jadi biar kita gampang kalau pengen lihat karang gitu. Lalu pilih pengaturan sonar lagi, apalagi biasanya dipakai. Nah, penampilan, simbol ikan, ini juga bisa dinyalain juga kalau teman-teman mau. Oke. Gunanya apa simbol ikan? Simbol ikan itu biasa ya biar kelihatan sih. Simbol ikan kayaknya buat menunjukkan kalau ada ikan biar muncul simbolnya kayak gitu sih. Betul. Masa sih? Ya, coba nih agak digelapin dikit sorry. Nggak berubah. Ini S. Betul. Nah kira-kira seperti itulah cara settingnya. Apalagi ya? Kayaknya udah sih itu aja settingannya. Sebenarnya kalau yang ini harusnya sih udah siap lah ya. Mancing yang banyak. Terus di sini kan nomor kayak Apa? 50. Kenapa sebutannya 50? Karena seri paling tinggi angka 6 kan, jadi seri paling tinggi biasa gitu. Jadi ya, angka. Jadi jangan mau kena scam ya teman-teman. Masa scam sih bro? Iya, maksudnya jangan mau kena tipu sama angka yang di bawah itu. Oke, kira-kira itu aja teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, coba kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar ya. Belum tentu saya jawab sih. Tapi gak apa-apa, coba aja. Enggak, saya bercanda. Yang penting udah niat. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasannya mudah-mudahan cukup membantu untuk settingan-settingan yang kita bikin hari ini. Ya ini, kalau misalkan ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.